Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas yaitu yang mengenai hak asasi manusia atau bisa kita sebut yaitu yang namanya HAM. Hak asasi manusia yaitu sebuah perjuangan yang memang selama ini cenderung teridentik dengan Barat, karena memang sebagian orang Barat memperjuangkan yang namanya hak asasi manusia ini setelah Perang Dingin. Banyak mereka pelanggaran yang terjadi pada hak asasi manusia itu di Perang Dingin. Mengapa? Karena waktu saat itu orang bangsa Barat masih yang namanya adanya terjadi Perang Dingin, dan akhirnya banyak tuh gagasan-gagasan yang bermunculan untuk bisa memperjuangkan yang namanya hak asasi manusia. Nah, mereka ini sebenarnya terbelenggu pada saat perang atau saat Perang Dingin. Nah, akhirnya mereka memunculkan atau memperjuangkan yang namanya hak asasi manusia. Maka kemudian hak asasi manusia sering dijadikan dengan nilai-nilai sekuler. Dan memang beberapa tokoh hak asasi manusia di Barat adalah pribadi yang sekuler. Seperti contohnya ada salah satu tokoh bangsa Barat yang bernama Julian Hitch, seorang tokoh hak asasi manusia di Barat yang memang sekuler, sehingga banyak yang terjadi saat ini yaitu pertanyaan-pertanyaan, bahkan sebuah gagasan-gagasan mereka itu memikirkan bahwa sehingga memunculkan bahwa hak asasi manusia ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Apakah hak asasi manusia ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam? Nah, di sini saya akan bahas juga. Jadi ini tentu tidak ya, karena sebuah hak asasi manusia dalam nilai-nilai Islam itu diungkapkan yang namanya atau ditulis oleh sebuah tokoh yang dimana tokoh di Indonesia ini sangat terkenal yang bernama yaitu Cak Nur atau dipanggil Nurholis. Yaitu adalah sebuah pemikiran kepada pemikiran Islam yang dimana sebuah pemikiran Islam yang kontemporer yang sering kita gunain pada saat ini. Nah, maka dari itu kepada Giovanni Tito ya, mereka itu bahwa hak asasi manusia itu bukan hanya soal dengan nilai-nilai Islam, tetapi bahwa hak asasi manusia itu lahir dari yang namanya nilai-nilai Islam tersendiri. Ya, ketika orang Barat itu melakukan yang namanya perkenalan dengan salah satu kaum, yaitu waktu itu mereka perkenalan dengan yang namanya kaum bangsa Arab atau beragama Islam. Nah, dengan inilah mereka kemudian menginspirasi. Mereka menginspirasi dari apanya sih? Nah, kemudian orang-orang bangsa Arab atau orang yang beragama Islam waktu saat itu, mereka itu membuat gagasan terhadap hak asasi manusia. Nah, sehingga orang-orang Barat ini terinspirasi yang tadi saya sudah katakan. Mereka itu mengambil hak asasi manusia yaitu dari sebuah gagasan atau sebuah pernyataan dari seorang agama Islam waktu itu tokoh di bangsa Arab. Akhirnya sebuah gagasan ini dibawa ke negara mereka, karena memang waktu itu negara mereka memang masih Perang Dingin ya, dan akhirnya harus diterapkan di negara mereka bahwa ini adalah suatu yang baik dan harus diterapkan di negara mereka gitu. Nah, ini kan suatu yang diperjuangkan gitu. Pada saat itu salah satu dari mereka menyatakan bahwa agama Islam itu menyatakan bahwa hak asasi manusia itu harus diterapkan di bangsa Barat. Nah, ini adalah bentuk yang namanya sebuah agenda gitu. Mereka membentuk sebuah agenda yang dimana agenda ini adalah salah satu jihad yang sebab hak asasi manusia adalah nilai yang bersumber bahkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini dipertahankan oleh orang-orang setelah Nabi. Nah,
ada satu surat yaitu surat Al-Maidah ayat 32 yang di dalamnya menekankan bahwa barang siapa yang membunuh orang tanpa alasan yang tanpa dibenarkan, maka kata Allah dia adalah orang yang setara dengan membunuh umat manusia di bumi ini. Nah, sebaliknya nih, barang siapa manusia yang menjaga dirinya atau menjaga nyawa orang lain, maka dirinya itu seperti menghidupkan seluruh umat manusia di muka bumi ini gitu. Nah, maka dari itu kita perlu ketahui bahwa tingginya hak asasi manusia itu harus kita tekankan gitu. Nah, bahwa Al-Quran itu kan sudah memperkenalkan ya yang namanya hak asasi manusia kepada manusia. Nah, mengapa kita tidak terapkan? Nah, maka dari itu kita jangan lupa menerapkan hak asasi manusia, karena nilainya itu sudah ada di dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Nah, maka dari itu hak asasi manusia itu sebenarnya dari agama Islam. Jadi itu teman-teman yang saya sudah menerangkan kepada kalian semua. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.